Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa langsung setelah beberapa tahun ke belakang kita tampaknya hanya bisa berjumpa secara online. Tapi Masya Allah ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa sekali untuk kami berdua khususnya bisa menginjakan kaki pertama kalinya di negeri Serami Mekah, Aceh. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Dan dari kejauhan, terima kasih. Dari kejauhan melihat masjid ini yang legendaris, kami sudah mengetahui sebelum kami tiba di sini sangat luar biasa. Marwahnya sangat luar biasa masjid ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan tentu saja kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fenita Ari. Saya suaminya. Alhamdulillah Bapak semua juga tahu Pak. Bapak Takut lupa. Baik. Takut kamu lupa ya. Baik, dan yang pasti malam hari ini kita akan bersama-sama menjadi saksi ya untuk rangkaian acara Opening Ceremony Festiar Sumatera 2022. Tapi sebelumnya kami ingin menyapa para tamu undangan yang terhormat. Yang pertama Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas yang akan hadir secara online insya Allah. Dan juga selamat malam yang terhormat kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budiwaluyo. Selamat malam Bapak. Dan yang kami hormati PJ Gubernur Aceh yang diwakili oleh Dr. EMK Alidar SAGM Hum. Assalamualaikum Pak. Dan juga yang kami hormati, Assalamualaikum dan selamat malam kepada seluruh unsur Forkopimda Aceh. Dan juga yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama, Bapak Tengku Haji Faisal Ali. Dan juga tidak ketinggalan yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Aceh, Profesor Dr. M. Sabri Abdul Majid. Assalamualaikum Bapak. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Akris Sarwani. Assalamualaikum Bapak. Dan juga yang kami hormati Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat Bank Indonesia serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera. Dan tentu saja yang kami hormati seluruh mitra strategis Bank Indonesia serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini sama-sama kita akan menyaksikan Opening Ceremony Festiar Sumatera 2022. Boleh berikan aplaus yang luar biasa? Masya Allah luar biasa ya. Jadi tentunya juga acara ini Aceh adalah perwakilan dari seluruh Sumatera. Ini Masya Allah. Betul sekali. Ya, Festiar Sumatera 2022 mengusung tema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yang inklusif. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.650 stakeholder se-Sumatera, di antaranya UMKM binaan Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah, pesantren, akademisi, pengusaha, musisi, dan seniman, desainer, dan lain-lain. Dan secara umum, Festiar Sumatera 2022 terdiri dari 3 rangkaian kegiatan utama, yaitu Opening Ceremony yang mengusung konsep Mekah. Seperti halnya Mekah ya. Mekah yaitu memorable, cultural, kolaboratif, dan juga atraktif. Dan kegiatan yang diadakan pada hari ini akan menampilkan tarian kolosal Islami Aceh yang dibawakan oleh 456 seniman penari secara massal di halaman depan Masjid Raya Baitur Rahman. Masya Allah, kita akan menjadi saksi ya bagaimana penari yang begitu luar biasa. Dan tentu saja rangkaian kegiatan utama selanjutnya yaitu Safa Syariah Fair. Berupa rangkaian kegiatan yang terdiri dari perlombaan, festival budaya, pameran kuliner, penampilan seni, fashion chamber, tablik akbar, dan berbagai kegiatan menarik lainnya. Dan ada juga rangkaian kegiatan berikutnya yaitu Marwa, Muslim Syariah Forum and Webinar. Berupa rangkaian Economic Forum yang menghadirkan ragam talk show dan juga webinar terkait Islamic, Economic, dan juga Finance, diseminasi blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, serta launching dan replikasi model bisnis Aceh Syariah Fund Aggregator atau ASIFA yang sesaat lagi akan sama-sama kita saksikan.
Baiklah para hadirin yang kami hormati, agar memperoleh keberkahan sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penyelenggaraan Festiar Sumatera 2022, marilah kita bersama-sama mendengar dan juga merenungkan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibawakan oleh Kori, pemenang lomba MTQ Festiar Sumatera 2021, tepatnya tahun lalu, yaitu Syarifatul Munira. Dan akan dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga Ketua PWNU Aceh, yaitu Bapak Tengku Faisal Ali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tengku Faisal Ali dan juga kori kita Sarifatum Munira. Baiklah para hadirin sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di sana
Selesai. Kami mohon untuk duduk kembali. Sepertinya waktu masih mencukupi. Saya akan menggunakan motor saja menuju lokasi Fesar Sumatera sambil menikmati keindahan Aceh. Di Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2022. Sekali lagi berikan tepukan yang meriah untuk video rangkuman Road to Facial Sumatera 2022. Masya Allah. Dan tadi juga sudah ada welcoming ya dari tuan rumah kita Bapak Akris Sarwani selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Masya Allah. Dan juga sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia Provinsi Aceh dan pemerintah Provinsi Aceh berkolaborasi dalam mengembangkan platform pemanfaatan iswaf produktif yaitu ASIFA, Aceh Syariah Van Aggregator. Dan untuk itu, dengan hormat kami persilahkan pejabat Gubernur Aceh Bapak Ahmad Marzuki yang diwakili oleh Dr. EMK Alidar untuk menyampaikan welcoming remarks. Kepada Bapak EMK Alidar, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf dari Bapak PJ Gubernur Aceh yang pada malam yang berbahagia ini tidak bisa hadir bersama kita karena beliau sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa beliau tinggalkan di luar daerah. Oleh karenanya beliau menugaskan kami untuk membacakan sambutan beliau pada acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera pada malam yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Dodi Budi Waluyo yang sudah bersama kita. Yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda dan Kajati Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Yang kami hormati Ketua Dewan Syariah Aceh. Yang kami hormati Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati para Kepala Perwakilan Bank Indonesia se-Sumatera dan pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat yang sudah berhadir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan sehingga dapat ikut menyaksikan secara hibrid pembukaan Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2022 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau sekalian. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di malam ini izinkan saya mewakili pemerintah Aceh memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2022 bertema Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional yang inklusif. Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret memajukan perekonomian syariah di Indonesia umumnya, di Pulau Sumatera dan Aceh khususnya. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Sekitar 22 tahun yang lalu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 memberikan harapan untuk menyelenggarakan syariat Islam di Aceh dan mulai mewacanakan tatanan ekonomi Islami sebagai bagian dari peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, harapan terus berkembang tersirat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang diperkuat dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang kearifan lokal ekonomi syariah. Hal ini memberi amanah kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
untuk melahirkan kanun tersebut, melahirkan kanun terkait pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah secara menyeluruh di Aceh. Pada tahun 2016, pemerintah Aceh melakukan terobosan penting untuk mengkonversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Kebijakan ini membuat lompatan tersendiri bagi perkembangan market share perbankan syariah di Aceh. Juga telah menjadi kiblat bagi provinsi lain untuk melakukan kebijakan yang serupa. Kesadaran konsep halal dalam perekonomian juga semakin menguat. Pemerintah Aceh kemudian menerbitkan Kanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal yang diharapkan mampu mempercepat geliat halal ekonomi secara top-down. Selanjutnya, pada akhir 2018, pemerintah Aceh menerbitkan Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Sebagai komitmen dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, termasuk dalam praktik keuangan yang secara tidak langsung sejalan dengan upaya mendukung pengembangan industri halal. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh masih menyisakan banyak ruang untuk dikerjakan bersama-sama. Aceh memiliki peluang dan potensi untuk menjadi provinsi yang unggul pada bidang ini. Namun, untuk merealisasikannya diperlukan sinergi berbagai pihak secara kuat dan terus-menerus. Salah satu pekerjaan rumah yang perlu memperoleh tindak lanjut bersama adalah mengkaji penyusunan draft blueprint dan roadmap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Aceh yang telah disusun agar dapat berfungsi sebagai guidance bagi setiap pemangku kepentingan ekonomi syariah di Aceh untuk mencapai arah dan milestone yang terukur. Tidak hanya Aceh, Pulau Sumatera ini masih menyimpan beragam potensi perekonomian yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, potensi di bidang perekonomian syariahnya, seperti sektor industri makanan halal dan halal fashion, sektor pariwisata halal, dan sektor keuangan syariah. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan Islamic Social Finance yang bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswaf. Islamic Social Finance sejatinya bertujuan untuk mendorong bertambahnya jumlah masyarakat sebagai pelaku usaha dan meningkatkan jumlah usaha produktif. Zakat yang lebih berfokus pada peningkatan daya beli masyarakat, seyogyanya berjalan beriringan dengan ziswaf yang dapat membantu sisi produksi melalui pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur serta penurunan biaya produksi. Pengelolaan ziswaf yang optimal diharapkan dapat berperan dan berkontribusi dalam menjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, semangat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Aceh dan Bank Indonesia akan menjadi satu landasan kuat yang akan terus terjalin ke depannya untuk mengembangkan dan menguatkan perekonomian dalam negeri. Tentunya dengan terselenggaranya FESYAR Sumatera di Aceh kali ini, kami sangat bangga dan apresiatif. Kami berharap bahwa potensi ekonomi syariah di Aceh dapat berkembang optimal. Semoga kegiatan ini memberikan banyak keberkahan bagi kita semua. Kami juga mendukung inisiasi pembuatan
platform digital Aceh Syariah Funding Aggregator, ASIFA. Dengan adanya ASIFA ini, potensi dari zakat, infak dan wakaf, ziswaf akan semakin tergali sehingga bermanfaat untuk memajukan perekonomian syariah. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan pada acara pembukaan FESHAR Regional Sumatera tahun 2022. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, meridai, dan meringankan langkah kita dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki. Demikian kami telah bacakan sambutan Bapak PJ Gubernur. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membacanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam, Aceh berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di bumi serambi Mekah. Ekonomi syariah yang berkembang di Aceh menyentuh seluruh sektor, baik produksi maupun keuangan yang terus menjamin kehalalan dalam segala aktivitas dan transaksinya. Dengan komitmen tersebut, seluruh masyarakat berupaya untuk menjalankan prinsip muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, sebuah keberkahan yang diterima oleh Aceh. Di samping muamalah, pertumbuhan keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga menjadi bagian ekonomi yang tak terpisahkan. Penghimpunan dana sosial ini juga berpotensi menjadi sumber untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inklusivitas pembiayaan syariah diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan dan perekonomian seluruh golongan masyarakat. Jika sebelumnya penerima bantuan adalah golongan fakir dan miskin, maka melalui pemanfaatan zakat dan infak produktif, mereka dapat berkembang agar menjadi pemberi zakat dan infak. Kemajuan teknologi digital turut berdampak pada pengembangan ekonomi dan keuangan Islam melalui Islamic Financial Technology, kolaborasi yang sangat baik untuk memberikan alternatif produk keuangan syariah bagi masyarakat. Sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai program ekonomi dan keuangan syariah, bersinergi dengan kementerian, lembaga, menyelenggarakan event-event berskala nasional dan internasional, serta mendukung perkembangan Islamic Financial Technology. Aceh Syariah Funding Aggregator atau ASIFA adalah sebuah platform digital yang menghubungkan para investor pemilik dana dengan pelaku usaha yang sedang mengembangkan usahanya seperti UMKM. Kehadiran ASIFA dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat. ASIFA juga dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi dengan imbal hasil yang cukup bersaing. Dengan mengusung model hybrid financing, ASIFA memungkinkan para investor untuk dapat berinvestasi sambil berwakaf. Model ini akan sangat menguntungkan para investor. Dalam satu kali transaksi, investor dapat menerima imbal hasil sekaligus berwakaf. ASIFA hadir dalam rangka memperkuat inklusivitas keuangan di era digital, dalam rangka mengakselerasi pemanfaatan potensi Islamic Social Finance sebagai salah satu alternatif solusi peningkatan perekonomian masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, makmur, dan madani berlandaskan syariah. Masya Allah, tepuk tangan untuk ASIFA. Wah, luar biasa ya. Keren ya. Saat se-Indonesia belum tahu, Aceh udah duluan perekonomian syariah. Sekarang perekonomian syariah sedang menanjak naik di setiap wilayah. Aceh udah duluan, bahkan udah punya platformnya, yaitu ASIFA, Aceh Syariah Fund Aggregator. Tepuk tangan buat Aceh. Masya Allah, luar biasa. Selalu terdepan ya. Selalu terdepan. Untuk urusan Masya syariah, Allah. Masya Allah. Baiklah para hadirin yang berbahagia,
Kementerian Agama Republik Indonesia juga terus berupaya untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Untuk itu, bersama kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Yakut Khalil Qaumas, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Seda Pemerintah Aceh. Yang saya hormati Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Aceh, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan dalam acara yang sangat mulia, yaitu Festival Ekonomi Syariah. Ini adalah bagian dari upaya kita mengkampanyekan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional. Semoga melalui kegiatan ini ekonomi syariah semakin tumbuh dan memberikan manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, peran ekonomi syariah dalam mewarnai dunia perekonomian, baik di Indonesia maupun secara global, semakin terlihat nyata. Kepercayaan global terhadap ekonomi syariah meningkat seiring dengan pengalaman sebelumnya yang terbukti lebih kokoh saat dihantam krisis ekonomi. Sekarang dunia kembali berharap ekonomi syariah menjadi bagian dari solusi atau part of solution di tengah ancaman resesi dan perlambatan ekonomi dunia. Kita semua bangga karena pada akhir tahun lalu Indonesia menduduki posisi pertama Islamic Finance Country Index pada Global Islamic Finance Report 2021. Hal ini diharapkan dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta ketidakpastian ekonomi dunia akibat supply chain terganggu serta perang yang tak kunjung usai. Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk ekonomi dan keuangan syariah yang tidak hanya melulu identik dengan bank syariah. Ekonomi syariah jauh lebih luas, mencakup industri halal, keuangan sosial Islam, dan lain sebagainya. Komponen dan instrumen ekonomi dan keuangan syariah hingga saat ini mampu bersinergi bersama dalam upaya pemulihan ekonomi. Sinergi ini merupakan sebuah langkah yang nyata bahwa keduanya tidak pernah bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Dan sebaliknya, pembangunan nasional juga didukung oleh peran ekonomi dan keuangan syariah. Pada tahun 2022 ini kembali digelar tema Festiar Sumatera 2022 dengan tema sinergi ekonomi dan keuangan syariah Sumatera untuk memperkuat pemulihan ekonomi Sumatera yang inklusif. Kegiatan rutin diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian kita semua terhadap potensi ekonomi dan keuangan syariah. Masyarakat Sumatera dikenal luas dengan semangat keberagamaan yang tinggi. Dan untuk itu sinergi proaktif perlu untuk terus digerakkan dengan merangkul komunitas pesantren, dayah, rangkang, surau, masjid, para ulama, pemuda, ibu-ibu, dan umat secara umum. Jika semua komponen ini mampu digerakkan melalui berbagai instrumen keuangan Islam, kita semua yakin akan mampu membawa perekonomian Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kementerian Agama berkomitmen untuk terus mendukung sektor industri halal, salah satunya dengan memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil atau UMK. Pada tahun 2022
telah diberikan kuota fasilitasi sertifikasi halal gratis ini sebanyak 25.000 dan pada semester kedua tahun ini kuota sertifikasi halal gratis akan ditambah lagi. Rencananya lebih dari 300.000 kuota sertifikasi halal gratis akan diberikan. Kita semua berharap kegiatan ini akan terus bisa dikembangkan dan membangkitkan ekonomi syariah semakin luas. Dan semua ini akan tercapai jika kita semua mampu bekerja sama dan bersinergi dengan baik. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi langkah kita dalam mengabdi untuk bangsa dan agama. Sebagai penutup, marilah kita semua doakan bangsa kita agar segera dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, sudah kita sama-sama dengarkan ya kata sambutan dari Menteri Agama Republik Indonesia yaitu Bapak Yakut Khalil Qomas. Luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa bangkit dari keterpurukan selama kurang lebih 2 tahun kemarin kita diuji dengan adanya pandemi. Dan insya Allah kita sama-sama bangkit apalagi dengan perekonomian syariah yang begitu luar biasa terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi Aceh terlihat sudah sehat semua nih insya Allah ya. Masya Allah. Dan hadirin sekalian, upaya untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tidak mungkin diupayakan dengan cara parsial. Perekonomian juga tidak mampu berkembang tanpa stabilitas keuangan. Dan juga sebaliknya seperti itu, sektor keuangan juga sangat terpengaruh dengan kondisi dari perekonomian secara umum. Sehingga memang hubungan timbal balik inilah yang terjadi di antara dua hal tersebut. Ya betul sekali, dan peran riset, asesmen, dan edukasi menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Demikian juga kerjasama yang erat antar institusi semakin dibutuhkan dalam menjalankan strategi dan program sehingga lebih efektif. Untuk itu bersama-sama mari kita persilahkan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan keynote speech. Kepada yang terhormat Bapak Dodi Budiwaluyo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Haji Yakut Khalil Qomas. Dalam hal ini tadi telah kita dengar tapping dari beliau. Kemudian yang kami hormati Pak Duka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Gubernur Provinsi Aceh. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Bapak MK Alidar. Bapak Ibu, unsur pimpinan DPRD, pejabat Forkompimda Provinsi Aceh, juga hadir di sini Pangdam Iskandar Muda yang diwakili oleh Bapak Kolonel Parwoto. Kemudian juga hadir di sini Kapolda Provinsi Aceh yang diwakili oleh Bapak Kombes Pol Adi Widada. Bapak Ibu, Kepala Daerah tingkat kota dan kabupaten di wilayah Sumatera. Hadir di sini juga Asisten 2 Kota Banda Aceh. Kemudian rekan-rekan Bank Indonesia yang kami cintai, baik yang dari kantor pusat, hadir Asisten Gubernur Pak Dwi Pranoto, kemudian Pak Hari Sugeng dan juga Pak Arif Hartawan, dan Bapak Ibu rekan-rekan pimpinan Bank Indonesia dari 13 kantor Bank Indonesia se-Sumatera. Terima kasih. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Profesor Dr. Haji Asman Ismail. Kemudian juga Dewan Syariat Aceh, Profesor Dr. Muhammad Sabri Abdul Majid. Para pimpinan instansi vertikal lainnya, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa.
kita semua dapat hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk tentunya menghadiri, menyaksikan pembukaan Festival Ekonomi Syariah se-Sumatera tahun 2022 di Aceh. Alhamdulillah Aceh tahun ini terpilih untuk menjadi tuan rumah Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2022. Ini merupakan tahapan road menuju kepada International Islamic Indonesia Syariah Economic Festival, ISEF, yang akan kita selenggarakan di bulan Oktober nanti. Tentunya kami mewakili Gubernur Bank Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua di malam hari ini. Tentunya kita semua senang bahwa kita akan bersama-sama mensukseskan acara FESYAR Sumatera 2022 ini. Dan tentunya juga nanti adalah bagaimana kita terus mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh. Bapak Ibu semua, secara tema FESYAR di Sumatera 2022 ini adalah sinergi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat pemulihan ekonomi Sumatera yang inklusif. Tema ini sebenarnya bukan hanya tema untuk Provinsi Aceh ataupun Sumatera. Tema ini adalah tema yang bisa kita kaitkan dengan pemulihan ekonomi nasional melalui tentunya pengembangan ekonomi keuangan syariah. Ini persis yang tadi disampaikan oleh Menteri Agama. Tentunya harapannya adalah di dalam forum FESYAR ini nanti kita akan menyelenggarakan dua bentuk kegiatan. Pertama adalah yang terkait dengan Syariah Economic Forum, di mana nanti tentunya akan melibatkan banyak kegiatan diskusi, talk show, webinar, yang isinya adalah bagaimana kita terus mengembangkan Eksiar di Sumatera, wabil khusus di Provinsi Aceh. Dan yang kedua adalah kegiatan yang terkait dengan Syariah Fair. Syariah Fair ini adalah tentunya bagaimana kita akan showcase, mempertunjukkan hasil-hasil dari sisi pengembangan Eksiar selama ini di provinsi ini. Termasuk nanti tentunya adalah terkait dengan business matching. Intinya Bapak Ibu semua adalah pada akhirnya kita akan melihat bahwa ekonomi syariah akan mengambil peran berkontribusi yang besar bagi ekonomi nasional. Kita tahu bahwa pasar ekonomi syariah ini pasar yang sangat besar. 80%, 85% penduduk Indonesia adalah Muslim, dan ini adalah pasar yang selama ini mungkin belum dinikmati oleh kita sendiri sebagai Muslim maupun oleh ekonomi Indonesia, Eksiar di Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 yang lalu, Bank Indonesia dalam program kita, inisiatif kita adalah terus bagaimana ekonomi syariah bisa berdampingan dengan keuangan syariah untuk mengambil peran yang semakin besar. Tadi disampaikan oleh Menteri Agama juga bagaimana kalau kita melihat dari sisi perkembangan ekonomi keuangan syariah Indonesia dari tahun ke tahun terus berkembang. Kita memiliki data yang menggunakan laporan yang dirilis oleh Dinar Standard bahwa pada tahun 2002 ini sampai dengan paruh kedua 2022, industri halal Indonesia, halal food Indonesia sekarang sudah mencapai peringkat kedua secara global. Jadi kita tidak tahu, Bapak Ibu semua, bahwa inilah perkembangan yang diamati oleh global, oleh dunia, terkait dengan perkembangan yang sangat pesat dari ekonomi syariah, khususnya adalah terkait dengan halal food. Jadi tentunya ini semua sangat terkait dengan semua kegiatan pemerintah melalui payung KNKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, untuk terus mendukung, mengembangkan program-program prioritas seperti sertifikasi halal, tadi disampaikan juga oleh Menteri Agama, kemudian penyusunan kodifikasi terkait dengan data produk halal, sampai kemudian juga bagaimana mendorong transaksi internasional, perdagangan internasional untuk produk-produk halal Indonesia.
Di tengah-tengah cerita yang baik ini, Bapak Ibu semua, kita sendiri masih dihadapi oleh isu global, isu dunia yang masih bisa dikatakan menjadi tantangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Proses pemulihan ekonomi dunia belum selesai dari pandemi. Sekarang ini ditambah dengan adanya isu geopolitik, menambah tekanan kepada isu inflasi. Kenaikan harga di hampir semua negara, termasuk Indonesia di beberapa daerah, saya rasakan juga termasuk di provinsi ini mengalami kenaikan harga. Isu mengenai kelangkaan pangan, kelangkaan energi merupakan cerita sekarang ini secara globalnya. Tentunya Bank Indonesia bersama pemerintah mempunyai komitmen untuk menjaga kestabilan ini. Kestabilan harga, kestabilan dari sisi ekonomi kita melalui berbagai kebijakan yang sifatnya adalah tetap menjaga pasokan komoditas, pasokan barang itu tersedia. Tetap menjaga harga ini bisa terjangkau oleh masyarakat. Tentunya langkah ini tidak hanya sendiri, langkah ini akan bisa semakin terakselerasi dengan dukungan pengembangan ekonomi keuangan syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting adalah pada hari ini adalah yang mungkin nanti secara bersama di dalam forum FESYAR ini adalah bagaimana kita bersama mengatasi permasalahan pangan khususnya 3 komoditi Bapak Ibu semua. Masalah bawang, masalah cabai, masalah telur ayam. Hal yang kecil tapi ini adalah sekarang menjadi masalah secara nasional. Mudah-mudahan di dalam forum diskusi melalui FESYAR ini ada solusi-solusi melalui penguatan ekonomi syariah, bagaimana kita bisa mengatasi juga permasalahan komoditas ini. Insya Allah Provinsi Aceh, Sumatera secara keseluruhan bisa menjadi penyumbang dari sisi pasokan komoditi ini kepada nasional. Bapak Ibu semua tentunya menatap ke depan, kebijakan ekonomi keuangan syariah ini akan memerlukan strategi pengembangan yang tersendiri. Perlu inovatif, perlu tentunya juga kreativitas kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan business as usual, mungkin kita tidak akan bisa mencapai lompatan-lompatan untuk ekonomi syariah ini berkembang. Oleh karena itu memang kalau kita melihat sekarang adalah perlu kita terus mengembangkan ekonomi syariah dalam kaitan mengatasi masalah ekonomi saat ini khususnya inflasi. Khususnya juga bagaimana digitalisasi ini juga bisa terus didorong dari sisi mengembangkan ekonomi syariah. Bank Indonesia punya program bersama dengan KNKS 3 pilar. Pertama adalah bagaimana kita melakukan langkah untuk pemberdayaan ekonomi syariah. Yang kedua adalah bagaimana kita terus meningkatkan keuangan syariah. Dan yang ketiga, pilar yang ketiga kita adalah bagaimana kita menguatkan kegiatan edukasi, riset, kemudian juga assessment untuk terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Yang ketiga ini menjadi penting Bapak Ibu semua. Ternyata kalau kita survei masih rendah literasi kita terhadap ekonomi keuangan syariah. Kita boleh mengatakan syariah, tetapi kita tidak tahu apa itu yang harus kita kembangkan dengan ekonomi syariah, keuangan syariah. Nah kalau boleh sedikit saja saya mengangkat masalah pilar pemberdayaan ekonomi syariah. Pilar ini tentunya kita ingin melihat secara fokus, secara target. Kalau kita mau mengembangkan sesuatu, harusnya kita punya target. Apa target yang menjadi prioritas kita? Akan terlampau sulit kalau kita terlampau banyak yang ditargetkan. Paling tidak kami di Bank Indonesia, nanti tentunya juga melalui Bank Indonesia Provinsi Aceh, melihat 5 sektor. Pertama adalah terkait dengan sektor makanan halal. Kedua mengenai halal fashion. Yang ketiga adalah terkait dengan pariwisata halal. Yang keempat adalah terkait dengan sektor pertanian. Dan yang kelima adalah sektor energi terbarukan. 5 sektor ini yang sekarang didorong oleh Bank Indonesia. Tentunya bersama dengan kementerian terkait. Oleh kantor-kantor Bank Indonesia di seluruh daerah.
Yang intinya adalah kita harus membangun suatu ekosistem, suatu halal value chain, rantai dari sisi ekonomi syariah. Mulai dari sisi yang paling rendah sampai sisi produsen yang tertinggi. Mulai dari local value chain di dalam domestik Indonesia sampai global value chain ke pasar internasional. Kita lebih baik bermimpi Bapak Ibu semua. Mimpilah setinggi-tingginya untuk kita raih itu. Tentunya kita juga harus realistis kemajuan ini, tetapi akan lebih baik kita bertahap menuju kepada suatu target yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentunya nanti di dalam pembahasan selama FESYAR di Sumatera ini, di dalam forum diskusi, kita juga akan mencoba melihat apa saja yang bisa dibantu oleh ekonomi syariah kembali terkait dengan masalah ketahanan pangan. Pangan, dan pangan. Ini yang mudah-mudahan di dalam jangka pendek ini melalui kegiatan apapun juga, pengembangan ekonomi pesantren maupun yang UMKM syariah ini bisa terus didorong. Bank Indonesia telah melakukan kerjasama baru terhadap 550 pesantren. Dari total pesantren di Indonesia ada sekitar 30-an ribu, masih kecil. Kalau kita melihat dari 550 pesantren, 150 pesantren ini berada di Sumatera. Jadi artinya masih banyak rencana kita untuk kita bermitra dengan pondok pesantren. Kembali adalah bagaimana memajukan ekonomi syariah melalui pemberdayaan ekonomi pesantren, termasuk juga nanti melalui kegiatan ekonomi di masjid. Tadi pagi kami baru dari Masjid Al-Makmur, Oman Al-Makmur, kita berdiskusi juga bagaimana memajukan ekonomi masjid melalui unit usaha yang ada di sana. Kemudian kalau melihat pilar kedua adalah yang terkait dengan masalah keuangan syariah. Tidak saja kita bicara mengenai ekonomi komersial syariah melalui perbankan syariah, tetapi juga melalui ekonomi sosial, keuangan sosial syariah melalui SISWAF. Di sini kami menyambut sangat baik telah diluncurkannya platform digital SISWAF untuk pemberdayaan ekonomi produktif yang ada di provinsi ini. Aceh Syariah Funding Aggregator atau ASIFA. Dan juga nanti ada bagaimana webinar untuk optimalisasi SISWAF. Kami sangat menyambut baik ini adalah sebagai suatu terobosan untuk terus meningkatkan SISWAF di provinsi ini. Dan nanti ada yang terakhir adalah bagaimana optimalisasi dari dana tadi. Pilar yang ketiga adalah yang tadi kami sampaikan terkait dengan literasi. Secara nasional untuk informasi Bapak Ibu semua, di tahun 2021 yang lalu, survei kami untuk literasi Exyar secara nasional baru sekitar 20% Bapak Ibu semua. 20% untuk satu agregat 100% ini masih sangat rendah. Jadi artinya masih banyak tugas dari sisi kita bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, keuangan syariah secara keseluruhan. Ini semua tentunya akan berhasil seandainya kita berkolaborasi. Seandainya kita bersinergi dengan semua pemangku kegiatan syariah di Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kegiatan FESYAR Sumatera 2022 ini, kita semua bisa bersama memperkuat komitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah khususnya di Sumatera, wabil khusus di Provinsi Aceh. Harapan kami, penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah Sumatera berlangsung dengan lancar, berlangsung sukses, memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, FESYAR, Festival Ekonomi Syariah Sumatera tahun 2022 secara resmi kami buka. Semoga Allah SWT membimbing, memudahkan langkah kita bersama memajukan ekonomi keuangan syariah di negeri ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Dodi, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Pak. Karena saatnya kita akan berfoto bersama. Untuk itu kami turut mengundang yang terhormat Bapak Dwi Pranoto selaku Kepala Departemen Regional BI. Kami mohon untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya kami juga turut mengundang Bapak Arif, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI. Kami persilakan Bapak. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Akhris Sarwani selaku Kepala Perwakilan BI Aceh. Kami persilakan Bapak. Dan selanjutnya yang terhormat kami turut mengundang Bapak Dr. EMK Alidar selaku Kepala Dinas Syariat Islam. Kami mohon kesediaannya Bapak. Baik. Ya, baiklah kepada para tamu yang disebutkan namanya, kami silakan untuk bergabung bersama Bapak Dodi untuk kita abadikan momen berbahagia dan juga bersejarah ini. Dan ini juga kita akan bagi untuk 2 sesi dan untuk sesi pertama ini kami mengundang untuk semua kepala perwakilan BI se-Sumatera. Kami persilakan untuk perwakilan BI se-Sumatera untuk bisa turut berfoto bersama. Masya Allah luar biasa, ini para pejuang-pejuang perekonomian syariah sepulau Sumatera hadir bersama kita di Aceh. Boleh tepuk tangan para hadirin sekalian? Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah dengan apa yang dilakukan hari ini dan berkembangnya perekonomian syariah Indonesia di kedepannya terutama di Pulau Sumatera akan menjadi pahala jariah untuk para pelaku perwakilan ini dalam menggagas perekonomian syariah di Indonesia. Amin, amin robbal alamin. Baik, berikan senyuman terbaiknya. Baik, mungkin 2 sesi. Yang satu pakai masker, satu lepas masker. Boleh, betul ya. Ini lepas masker dulu ya. Ini setelah sekian lama kita nggak bisa bertemu secara langsung ya. Karena memang 2 tahun yang lalu kita harus online. Monggo silakan rekan-rekan media mungkin ingin mengabadikan untuk keperluan Facebook. Tapi bukan untuk keperluan TikTok ya. Karena TikTok dilarang untuk diabadikan di depan masjid ini. Baik, berikan senyuman terbaik sekali lagi. Ya sekarang gaya bebas, saya rasa gaya bebas itu pasti cuma jempol aja ya. Tapi nggak apa-apa, kita upayakan. Sekarang gaya bebas Pak. Gaya bebas bapak-bapak katanya gaya gitu. Bebas bapak-bapak untuk menunjukkan pelaku perekonomian syariah. Ada ininya juga sendiri. relax. Ada pesaingnya sendiri. Ya buat tepuk tangan dong. Luar biasa. Baik, sudah selesai? Baik, terima kasih. Kami silakan untuk kembali ke tempat untuk seluruh kepala perwakilan BI se-Sumatera. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Dan untuk sesi kedua, kami langsung akan mengundang perwakilan dari DPRA yaitu Komisi 3, Bapak Khairil Syahrial. Kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya juga kami turut mengundang perwakilan dari Pangdam yaitu Bapak Kolonel CKU Parwoto. Kami persilakan Bapak. Selanjutnya perwakilan dari Kapolda, Kabid Keuangan Polda Kombes Polri Adi Widada, kami persilakan Bapak. Dan juga perwakilan dari Kajati, kami persilakan untuk Bapak Raharjo Yusuf Wibisono, kami persilakan. Baiklah para hadirin sekalian, untuk nama berikutnya yang telah disebutkan, kami persilakan untuk bergabung bersama Pak Dodi di atas panggung. Ya baiklah, sekarang saatnya kita akan berikan kesempatan kepada rekan media untuk mengabadikan momen ini. Ya boleh tepuk tangannya para hadirin sekalian. Ya berikutnya dengan gaya bebas. Baik, ya dengan kode. Ada sign juga Pak? Sign khusus. Baik, itu dia. Baiklah. 1, 2, 3. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara yang begitu luar biasa malam hari ini. Dan kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung Pak. Karena kita akan bersama-sama menyaksikan dibukanya Festival Ekonomi Syariah Aceh 2022. Dan kami mohon berkenan untuk Bapak Dodi Budiwaluyo agar bisa maju selangkah Pak di depan persis kincir kita. Di mana untuk melakukan secara simbolis pembukaan dari kick-off Festiar Sumatera 2022. Nah, para hadirin sekalian, launching dilakukan dengan pemutaran kincir yang merupakan representasi peran Bank Syariah
peran Bank Indonesia sebagai air, akselerator, regulator, dan inisiator dalam pengembangan ekonomi syariah. Baiklah, dengan diputarnya kincir berarti dibukanya Festival Ekonomi Syariah Aceh 2022. Kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, inilah dia kita saksikan Kick Off Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2022. Dimulai sudah Festival Ekonomi Syariah Aceh 2022. Masya Allah indah dan cantiknya masjid kita ya. Allahu malikul haq bit-bit kamonyo hamba tat hina zalim tat kamo atuh rung donya menyo kamonyo hanalam ampun oh ya Allah oh ya Rabbun dente ke kamo hamba tat rugo atuh rung donya Ampun, ampun, oh ya Allah. Kepada Engkau, pemilik dan berasalnya segala hal, kami niatkan semua kerja dan upaya sebagai ibadah. Dalam berusaha, janganlah hanya memburu materi semata, tapi di sana juga tempat kita mencari keridhaan Allah. Jangan pula syariah ditinggalkan hanya demi meraup keuntungan. Sejatinya, dengan bersandar pada syariah dan niat ibadah, buah yang dipetik menjadi dua, rezeki dan pahala. Inilah yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi syariah untuk berbagi dengan sesama, memakmurkan bumi, dan juga cara kita berterima kasih pada pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadingan arehe dua tungkat lam jaro gata. Berhadingan arehe dua tungkat lam jaro gata. Turah kun tiga kun turah betare.
Masjid Madinah di mangeput sago, jereja besar jendela kaca, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah di mangeput sago, jereja besar jendela kaca, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Di Banda Aceh na Masjid Raya Baitur Rahman ka megah nama, di belah Radimuna Taman Tari, Demara Kiri Bank Indonesia, sambut festival wahai rakan ekonomi syariah Indonesia. Masjid Madinah di mangeput sago, jereja besar jendela kaca, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua, dalam masjid na uring ledro, Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah di mangeput sago, jereja besar jendela kaca. Duhun nafi'u jalla jalaluhun nuru jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul baqi jalla jalaluhul warithu jalla jalaluhur rashidu jalla jalaluhus saburu jalla jalaluhur rashidu jalla jalaluhus saburu jalla jalaluhun nafi'u jalla jalaluhun nuru jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul baqi jalla jalaluhul warithu jalla jalaluhur rashidu jalla jalaluhus saburu jalla jalaluhur rashidu jalla jalaluhus saburu jalla jalaluhun nafi'u jalla jalaluhun nuru jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhun nafi'u jalla jalaluhun nuru jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul hadi jalla jalaluhul badi'u jalla jalaluhul baqi jalla jalaluhul warithu jalla jalaluhur rasyid
merinding benar-benar melihat Waduh. opening yang begitu luar biasa, indah banget. Ya ini kita sensasinya beda loh karena kita baru pertama kali lihat langsung yang merinding Iya. banget ya. Ini Di kalau sini- ngeliat langsung di belakang sini lagi ya langsung Masya Betul. Allah. Di sini di Masjid Baitur Rahman ini ada 456 penari menarikan tarian kolosal yaitu tarian Rapai Geleng. Betul ya? Masya Allah. Ya tepuk tangan untuk semua penari Rapai Geleng. Dan semuanya Masya prokes lagi. Benar sama Tetap prokes. pakai masker ya. Dan kompak semuanya ya. Kompak semua, aduh Masya Allah. Waduh. Ini suatu kebahagiaan tersendiri khususnya buat kita berdua bisa menyaksikan secara langsung. Sekali lagi terima kasih untuk Bank Indonesia, khususnya Bank Indonesia Aceh sudah mengundang kita di sini, Masya Allah. Ya, terima kasih sekali lagi buat Bank Indonesia Aceh, luar biasa juga. Dan semoga tarian tadi merupakan simbolisasi kekompakan warga Aceh dan juga Sumatera, seluruh ya. Indonesia ya. Mengenai memajukan sama-sama perekonomian syariah. Betul sekali. Dan sekali lagi dan mengucapkan Alhamdulillah rangkaian acara opening ceremony Faciar Sumatera 2022 telah selesai kita laksanakan. Semoga dengan kolaborasi yang dijalin oleh Bank Indonesia bersama stakeholder mampu menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan mampu berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Baiklah, kami undur diri. Saya Ari Untung. Dan juga saya istrinya, gantian ya. Dan berikutnya mari kita sama-sama menyaksikan pemutaran video testimoni dukungan stakeholder terhadap penyelenggaraan Faciar Sumatera 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Syariah atau Faciar tahun 2022 merupakan langkah konkret dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi umat. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Sumatera untuk turut meramaikan dan mengambil peran dalam festival ini. Insya Allah, partisipasi aktif kita dalam mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi syariah kelak akan menjadi ladang kebaikan yang bermanfaat bagi kita semua, bagi umat. Dari hati yang mendalam saya mendoakan kelancaran dan keberkahan acara Festival Syariah Regional Sumatera tahun ini. Semoga spirit dari Festival Syariah tahun 2022 ini dapat menular ke seluruh lapisan masyarakat. Bukan hanya di regional Sumatera, melainkan juga di seluruh Indonesia. Beli mangga matang sudah dibayar. Yuk, ramai-ramai datang dan meriahkan Faciar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Salam sehat, salam ekonomi syariah, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengapresiasi atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah Faciar Regional Sumatera. Tren industri halal saat ini menjadi salah satu topik utama perbincangan di dunia bisnis internasional. Bagaimana tidak, estimasi konsumsi umat muslim global adalah sekitar 2,2 triliun rupiah dengan tingkat pertumbuhan 5,2% year on year di atas perkiraan pertumbuhan global dan diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun US dollar di tahun 2024. Melihat perkembangan data tersebut, 3 peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai konsumen halal, namun sebagai pusat industri halal dunia, yaitu 1. Meningkatkan ekspor produk halal Indonesia. 2. Substitusi kebutuhan produk halal dalam negeri yang selama ini masih banyak kita impor. Ketiga, meningkatkan investasi asing, FDI, dan investasi domestik di sektor industri halal Indonesia. Dengan potensi industri halal Indonesia yang sangat besar, diperlukan peran pemerintah semakin mendorong para pelaku usaha untuk mengembangkan produk dan jasa halalnya. Tidak hanya sasaran pasar produsen industri halal dunia, sehingga Indonesia nantinya akan menjadi pemain utama untuk industri halal dan epicentrum industri halal dunia. Sejalan dengan visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia, kami di Kemenparekraf terus berkomitmen mendukung akselerasi industri halal dengan menerapkan konsep 3G, gercep,
fastabiqul khairat, yaitu gerak cepat, geber, gerak bersama, terus berjejaring, bersilaturahim, dan gaspol. Garap semua potensi sehingga kita bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja, sehingga dapat terwujud Indonesia yang mandiri, sejahtera, adil dan makmur, baldatun thayyibatun warabun ghafur, menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka di dunia. Akhir kata saya ucapkan selamat dan good luck untuk event Festival Ekonomi Syariah FESYAR Regional Sumatera 2022. Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret kita bersama untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia serta bermanfaat untuk umat. Wa fa minkum, syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sudirman atau Haji Umar, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh. Dalam kesempatan ini ingin mengucapkan selamat kepada Bank Indonesia yang telah sukses menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah tahun 2022 Regional Sumatera. Sesuai dengan konsep acara FESYAR tahun ini, yaitu Safa dan Marwah, kita harus selalu berusaha secara optimal dan segala hal termasuk dalam pemulihan ekonomi yang kita lakukan bersama segenap masyarakat Indonesia. Acara ini menurut saya bentuk aksi nyata Bank Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi melalui ekonomi dan keuangan syariah dan menghadirkan berbagai rangkaian acara yang bermanfaat seperti seminar bisnis matching dan pameran UMKM. Oleh karena itu, saya harap Festival Ekonomi Syariah dapat berlangsung secara kontinu agar dapat memberikan manfaat untuk perekonomian Indonesia yang lebih sejahtera dan inklusif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Fadil Rahmi LCMA, anggota DPD RI MPR RI asal Aceh, mengucapkan tahniah selamat kepada Bank Indonesia Provinsi Aceh atas terselenggaranya Festival Ekonomi Syariah Pulau Sumatera yang akan berlangsung di Aceh. Saya yakin kegiatan ini patut kita apresiasi karena ini akan membangkitkan, menumbuh kembangkan kemajuan bagi ekonomi syariah yang di Indonesia dan juga khususnya di Aceh. Semoga kegiatan ini dapat kita ikuti dan kita sukseskan bersama-sama demi kemajuan ekonomi syariah di Aceh ini khususnya dan di Indonesia. Sukses selalu, pergi ke Sabang untuk bersantai, jangan lupa singgah di pantai. Festival Ekonomi Syariah akan segera dimulai. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan mulianya bisa tercapai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.